Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Oh, kisah dari Dani SPR, selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on buah kelapa dari rumah hantu. Kisah warung kopi Bang Doni. Siang itu, terik matahari terasa begitu menyengat. Sinar cahayanya terasa begitu menyayat kulit pada siapapun yang terkena. Begitulah kiranya bayangan Gembul yang saat itu sedang bersantai di pelataran rumah di kediaman Bang Doni. Ibadah puasa yang dijalaninya begitu terasa karena cuaca panas di siang hari itu. Tak lama Doni pun keluar dari dalam rumah. Bul, menjedok aja lo kayak mobil rongsok. Lu kan biasanya rajin kalau siang, suka banget nyapu-nyapu di depan, ucap Doni. Waduh Bang, kalau sekarang saya off dulu dah, panas banget soalnya Bang, saya nanti takut hitam, saut Gembul. Belagu amat tuh takut hitam, mau dibilang putih lo, mau dipanggil tepung terigu lo, minyak kayu putih, timpal Doni sewot. Oh, bukan begitu Bang, lagian saya kan puasa Bang, kalau kena sinar matahari nanti saya keringetan Bang, jadi cairan di tubuh saya kan bakalan berkurang Bang, nanti saya jadi lemes Bang, ucap Gembul. Ya, lu kalau ngomong main jeblak aja lu kayak pintu kena angin. Gua juga puasa. Dari tadi gua bolak-balik keluar gak ngapa-ngapa, ucap Doni sewot. Tak lama kemudian, Ma Zubaida pun muncul dari dalam rumah. Apaan sih Tong? Siang-siang bentet udah pada ngoceh baik. Ini Mak, si Gembul Mak, mentang-mentang puasa bawaannya nyender aja kayak sepeda butut. Kagak mau bergerak pisan, jawab Doni. Udah biarin aja ngapa, kesian dia lagi puasa, ucap Ma Zubaida membela Gembul. Ya bukan begitu Mak, si Gembul kalau kagak mau bergerak nanti dia kayak daging beku, daging projen, kagak sehat, terang Doni. Udah ya Tong, lebaran Pak bentar lagi, Mak belum ada baju lebaran, anterin ngapa Mak beli baju lebaran, pinta Ma Zubaida. Ya udah, Emak emangnya mau jalan kapan? Ntar Doni kasih duitnya aja ya. Nanti Emak jalannya sama Boni saja tuh. Sekalian dah ajak si Gembul. Dia kayaknya juga belum beli baju bakal lebaran, saut Doni. Mendengar itu, wajah Gembul mendadak sumringah. Wah, saya dibeliin baju lebaran juga ya Bang, ucap Gembul senang. Dibeliin? Lalu Pan dapet THR dari gua Bul. Ya lu beliin diri lah, timpal Doni sewot. Wajah Gembul seketika berubah. Kirain mau dibeliin, udah seneng aja saya. Lu tenang aja ya Bul ya, nanti gue beliin dah satu setel sama jemeri, ucap Ma Zubaida yang langsung membuat Gembul ceria kembali. Asik, makasih ya Mak. Mendengar itu gantian Doni yang mencari jengkel. Dalam hati Doni pun bergumam, mapan duitnya dari gua, ya sama aja gua juga yang beliin selebar. Bodoh amat ah. Ya Tong, nanti lu mah beliin juga ya, ucap Ma Zubaida. Gak usah Mak, Doni biar beli baju sendiri aja, soalnya kalau mau yang beli modelnya kayak kongkong kuno. Saut Doni. Kongkong kuno bagaimana maksud lu sih Don? Tanya Ma Zubaida penasaran. Lah, Mak kagak inget tahun kemarin lah Doni dibeliin baju yang modelnya sama bajunya Babe Maun. Lah pas ketemu Doni kayak anak kembar sama Babe Maun, terang Doni. Ya itu Pan kebetulan aja Tong, kila Ma Zubaida. Agak Doni ntar beli aja sendiri. Mau beli sama Nani ya Maya, saut Doni lagi. Singkat waktu, lebaran pun sudah di depan mata. Saat itu, hawa khas lebaran sudah sangat terasa dan di kediaman Doni, dirinya sedang membereskan makanan berupa gorengan beserta makanan lainnya yang baru saja dibeli untuk berbuka. Di situ, Doni beserta Boni sedang duduk di bangku sambil mendengarkan ibunya Ma Zubaida berceloteh tentang tradisi lebaran di masa lalu. Dulu Maya, tiap lebaran orang Betawi pasti bikin dodol, kata Ma Zubaida sambil menyapu halaman di depan rumah.
Emang susah sih bikinnya, tapi kalau udah jadi tuh dodol, rasanya bikin lagi. Emangnya mau dodol? Ya udah beli apa mak? Ujar Doni. Sekarang mah susah nyarinya tong, udah jarang yang bikin. Kalau ada yang jual juga jauh tempatnya, saut Mas Zubaida. Doni pun mengangguk-angguk. Ya, Doni juga sudah lama ingin merasakan dodol Betawi yang asli. Emangnya sekarang di daerah sini kagak ada yang bikin ya mak? Tanya Doni. Mendengar itu, Mas Zubaida pun berhenti menyapu lalu berpikir sejenak. Oh iya tong, saya ingat mama, Encing lu si Maun suka bikin. Dia jago banget bikin dodolnya. Dulu almarhum Babelu suka diajak sama dia bikin dodol. Coba deh sekarang lu tanya dia ya, tahun ini dia bikin dodol apa kagak? Perintah Mas Zubaida pada Doni. Doni pun langsung tersenyum lebar. Dia baru tahu jika Bapak Maun ternyata pintar membuat dodol asli Betawi. Ya udah dah, kalau gitu nanti Doni mau nanyain. Kalau dia bikin, Doni mau pesen yang banyak, bakal di rumah, bakal anak-anak, kata Doni bersemangat. Oh iya, sekalian juga sih buat keluarganya Nani. Biar calon mertua Doni makin sayang sama Doni. Mas Zubaida tertawa kecil. Cocok deh ya. Ya udah, lu lekasan gih, pergi ke rumah Encing lu Don, tanyain dia bikin dodol apa kagak. Ya mak, besok Doni bakalan ke tempat Babe Maun deh ya, ucap Doni. Keesokan harinya, di siang hari, Doni pun bersiap untuk mendatangi Baba Maun di rumahnya. Dia pun mengambil sweater lalu menaiki motornya untuk menuju ke rumah Babe Maun. Setibanya di rumah Babe Maun, Doni disambut oleh dua orang lelaki yang sedang terlihat sibuk di halaman. Yang pertama adalah Japra, pria lajang berusia 38 tahun, tampangnya sangar tapi tingkahnya seringkali konyol. Wajahnya dipenuhi bekas luka kecil, mungkin karena dia sering berkelahi atau jatuh dari sepeda motor. Yang kedua adalah Wahyu alias Wahyu Pirang, pemuda 25 tahun dengan rambut kekuningan, entah karena gaya atau terlalu sering terkena paparan sinar matahari. Dia lebih santai dibanding Japra yang kelihatan lebih rajin. Assalamualaikum, teriak Doni. Dari dalam rumah terdengar suara khas Betawi. Waalaikumsalam. Lah lu Don, masuk apa mari, ucap Baba Maun sambil tersenyum. Baba Maun keluar dengan sarung yang tergulung di pinggang, kaos oblong dan kopiah hitam. Wajahnya masih terlihat segar meskipun berusia sudah cukup tua. Kemudian dia pun langsung duduk di kursi kayunya dan mempersilahkan Doni untuk duduk juga. Tumbenan amat ini, ada angin apa lo kemari Don? Tanyanya sambil duduk di bangku kayu. Doni pun langsung menyampaikan niatannya. Anu beh, saya mau nanya, tahun ini Babe bikin dodol apa kagak ya? Kalau bikin mas saya mau pesen niatnya, ucap Doni bersemangat. Waduh, kebetulan ini gue bikin. Soalnya ada pesanan dari Haji Madali, Mas Wani. Kalau kagak ada yang pesen mah gue kagak bikin. Soalnya tenaga gue udah ora kuat Don. Sekarang aja gue dibantuin sama si Japra sama si Wahyu tuh, ucap Baba Maun sambil menunjuk keduanya yang sedang berberes-beres di depan halaman rumah. Alhamdulillah kalau begitu, saya masih ada rezeki, saut Doni merasa lega. Emangnya lo mau pesen berapa banyak? Tanya Baba Maun. Anu, saya pun mau bakal di rumah, niatnya juga mau ngasih anak-anak yang kerja sama saya sendiri. Amat lagi dah, bakal jalan bertua, ungkap Doni sumringah. Lu pinter juga Don, ngasih dodol biar calon mertua lu makin demen sama lu. Ya udah, 2 hari lagi dodolnya jadi, lu tinggal kemari, tinggal ambil ya, ucap Baba Maun. Oh iya be, satu lagi, kalau bisa dodolnya rada bekan, jangan sampai keras-keras. Soalnya gigi emak saya sama giginya mertua saya udah pada reot. Takutnya kalau keras ntar giginya pada brodol. Saud Doni mengingatkan. Mendengarkan itu, Baba Maun pun langsung memerengutkan dainya. Bujuk buset, dodol buatan gua mah kenyal, legit kayak pantat sapi. Lu ada-ada aja dodol kata keras. Yang keras mah aspal hot mix. Emang warnanya sama-sama hitam tapi pan beda. Lu mah ngadi-ngadi aja Don, ujar Baba Maun sewot. Ya maaf. Oh iya, katanya dulu almarhum Babe saya suka diajak Babe Maun bantuin bikin dodol ya, saut Doni. Nah iya tuh, gua dulu suka ngajak Babe lu bikin dodol, tapi gua kerjanya dikadalin mulu sama Babe lu. Pas giliran dia ngaduk, ada aja alasannya.
Ya dia mules lah, ya dia kata dipanggil engkong lu lah. Ya gue lagi aja yang ketumpuan. Bikin dodol kan kagak boleh berhenti ngaduknya, bisa gagal nantinya. Akhirnya gue aja yang ngaduk sampai berjam-jam, sampai pinggang gue rasanya pengen copot. Ungkap Baba Maun menceritakan kenangan masa lalu dengan ayah Bang Doni. Kemudian Baba Maun pun melanjutkan ceritanya. Don, sebenarnya gue mah dulunya bukan tukang dodol. Gue dulunya aslinya mah tukang kayu, katanya sambil mengusap-usap kumisnya. Tapi gue sering diajak bikin dodol sama engkong Saman dulu. Nah, gara-gara dia bikin dodol kemana-mana, gue bisa dapet jodoh. Dulu tuh almarhumahnya si Dirja, keluarganya minta dibikin dodol sama engkong Saman. Nah, gue deh yang bantuin. Pas gue lagi ngaduk dodol, emaknya si Dirja ngeliatin mulu. Dia resep kali ya madukan gue kali ya. Sampai akhirnya dia deh yang gue aduk-aduk. Begitu ceritanya. Ungkap Baba Maun menceritakan bagaimana dia bertemu dengan istrinya dulu. Mendengar itu, Doni pun hanya bisa tersenyum. Betapa brutalnya Baba Maun saat dulu dia masih muda. Japreng sedang menyapu halaman pun mendadak menyaut. Gila beh, berarti adukan babe toktir juga ya. Ledek Japra disusul gelak tawa dari semuanya. Lu mah tahu apa, Pra? Lu mah masih belum tahu enak ngaduk, makanya lu kawin. Itu benar lu gunanya, bukan bakal kencing doang. Ledek Baba Maun balik. Ya si babe, ya emang belum ada jodohnya aja beh. Ntar juga kalau ada jodoh saya bakalan kawin, sahut Japra melas. Ya lu bagaimana mau dapat jodoh? Lah saban hari ngejedok bae di pos Hansip. Lama-lama lu kawin sama ketongan Hansip. Ledek Baba Maun lagi. Setelahnya Japra pun kembali mengerjakan tugasnya menyiapkan peralatan untuk membuat dodol. Di situ Doni sempat menanyakan dua sosok pria yang membantu Baba Maun untuk membuat dodol-dodolnya. Oh, itu si Japra. Dia itu cucunya almarhum Kong Saman. Dulu waktu masih mudanya wader banget ya, suka mabok-mabokan di pasar, berantem mulu saban hari. Tapi engkongnya si Saman sayang banget sama dia. Makanya pas engkongnya udah kagak ada, ya berubah dah, udah kagak geblek lagi. Nah, dia datengin gua kemari, katanya sih mau belajar bikin dodol. Ya makanya gua ajak dia mulu. Tapi dia orang emosian, siapa aja diajak berantem. Gue yakin dah, dia kalau ngobrol sama tanaman pasti bisa salah paham, ujar Baba Maun. Lah coba itu, sama tanaman bisa salah paham, saut Doni menanggapi ucapan Baba Maun yang tak masuk akal. Nah, itu satu lagi namanya Wahyu. Dia mana ke tetangga gua, rumahnya di pojokan jalan. Tapi cuma dia doang yang bisa klop sama si Japra, ungkap Baba Maun pada Doni. Mbak, itu si Wahyu rambutnya kuning begitu ya, Mbak, ucap Doni. Lah iya, makanya panggilannya Wahyu Pirang. Katanya masih pas SMA bolos mulu, main motor-motoran, makanya rambutnya sampai pirang begitu. Nah, panas-panasan kali, siang-siang main motor-motoran mulu. Tapi tuh bocor rajin, Don. Disuruh apa-apa sih gerah banget. Jika robot bukan, 8 soalnya dibacok masih mempan. Guyon Baba Maun ketika sedang membicarakan Wahyu. Setelah obrolan panjang tersebut, Doni pun berpamitan pada Baba Maun. Ya udah beh, Doni pamit dulu ya, mau ke warung kopi. Ah, belum diusir udah pergi Don, guyon Baba Maun. Kemudian Doni pun segera meluncur ke warung kopi Bang Doni dan berniat untuk berbuka puasa di warung kopi miliknya. Sesampainya di sana, Doni melihat Gomang yang sedang menyapu di parkiran warung kopi Bang Doni. Assalamualaikum, salam Doni. Waalaikumsalam, balas Gomang. Sayur pare dimakan gajah. Wah, sore-sore Bang Doni udah datang aja, saut Gomang dengan pantunya. Emang biasa Mang, biasa gue selang-seling. Kemarin pan gue buka di rumah. Nah sekarang gue niatnya mau buka puasa di mari, ungkap Doni. Kemudian Doni pun bergegas masuk. Di situ dia pun langsung menghampiri Gembul yang sedang berada di depan meja kasir. Bagaimana Bul? Aman? Es batu jangan lupa lo periksa, jangan sampai kehabisan lagi, tanya Doni. Ya Bang, aman, udah saya cek semua, jawab Gembul. Bul, gue mau nanya dah, menurut lo kalau semua gue kasih dodol atu-atu, kira-kira pada seneng kagak ya? Tanya Doni pada Gembul. Ya tergantung Bang, mereknya apa. Kalau saya mah biasanya pakai Ciptaden. Merek?
Merek apaan? Dodol, bukan odol, budek, Hardik Doni Sewot. Oh, dodol ya bang. Wah, saya suka banget tuh bang, soalnya manis. Saut gembul kegirangan Doni, kemudian menatap Sindu yang sedang berada di balik meja kasirnya. Nah, kalau lu bagaimana, Du? Lu doyan dodol kagak? Kalau saya kurang suka bang, tapi kalau ibu saya sama kakak saya suka banget bang, kata Sindu. Lili yang muncul dari dapur pun ikut dalam pembicaraan itu. Payah kamu tuh, dodol Betawi itu kan rasanya enak banget. Emang siapa yang jualan dodol Betawi Bang Doni? Tanya Lili penasaran. Kagak, gue rencananya mau ngasih dodol atu-atu sama lu pada. Gue udah pesen sama Babe Maun. Lusa dah gue bawain ya. Jelas Doni. Asik, dapat dodol dari Bang Doni. Makasih ya bang, saut Lili disusul anggukan dari Doni. Di situ, sesaat Doni merasa puas. Dia merasa jika tradisi berbagi di bulan Ramadan memang selalu membawa kebahagiaan. Keesokan harinya, di tempat yang berbeda, di rumah Baba Maun, pembuatan dodol pesanan Doni pun dimulai. Baba Maun mulai menyuruh Wahyu untuk membeli kelengkapan bahan-bahan pembuatan dodol di pasar. Tak lama berselang Wahyu pun tiba dengan barang-barang pesanan Baba Maun. Namun di situ Wahyu mengatakan jika santan yang diminta Baba Maun kosong. Beh, santannya pada kosong. Saya udah keliling-keliling kagak ada be, keluar Wahyu. Lah, kalau kagak ada santan ya kagak bisa, saut Baba Maun. Kemudian dia pun memanggil Japra untuk mencarikan santan untuknya. Pra, lu dulunya bekas orang pasar, lu cariin deh santan. Kali aja lu ada kenalan, perintah Baba Maun pada Japra yang saat itu sedang menyusun kayu bakar. Karena pekerjaannya jadi terganggu, Japra pun terlihat merajuk. Si Wahyu, hari santan aja orang becus, gerutu Japra sambil meraih uang yang diberikan oleh Baba Maun untuk membeli santan. Kemudian Japra meraih kunci sepeda motornya yang menggantung di sebuah paku di tembok rumah Baba Maun. Setelah menyalakan sepeda motornya, Japra pun langsung meluncur ke arah pasar untuk membeli santan permintaan Baba Maun. Sesampainya di pasar, benar saja apa yang dikatakan Wahyu tadi, jika stok santan di pasar sudah kosong. Sudah beberapa orang tukang kelapa parut didatangi oleh Japra, namun hasilnya nihil. Salah satu pedagang kelapa parut kenalannya pun mengungkapkan jika kelapa sedang kosong. Aduh, kelapanya lagi kosong Bang Japra, ungkap Bejo salah satu kenalannya. Lalu Jo, lu kagak bisa ngusahain apa? Bakal gue ini, gue butuh santan, bakal bikin dodol, pinta Japra. Waduh, mau gimana lagi bang? Lawang kelapanya gak ada, saya cuma ada alatnya doang. Mending abang nyari kelapanya aja sendiri, nanti saya parutin dan saya bikinin santan, ucap Bejo memberi usulan kepada Japra. Tapi kelapanya yang udah tua ya bang, jangan kelapa yang masih muda, pesan Bejo. Nyarinya di mana? Di sini mah kagak ada pohon kelapa, udah pada tebang-tebangin, keluh Japra. Japra yang terlihat letih karena sudah berkeliling pasar sedari tadi nampak frustasi. Dirinya tak habis pikir karena ternyata begitu sulitnya mencari kelapa untuk dibuat santan. Di situ semua pedagang kelapa parut yang didatangi Japra mengungkapkan hal yang sama. Ya, mereka semua sudah kehabisan stok. Sial banget ya, udah gue datengin semua lapak tetep aja pada kosong, keluh Japra sambil mengusap keringat. Japra mulai panik. Dirinya tidak mungkin kembali ke rumah Babe Maun tanpa membawa santan. Bisa-bisa proyek membuat dodol Baba Maun akan batal. Lagi pula, dodol tanpa santan seperti menyantap hidangan ketoprak tanpa bumbu kacang, tak ada rasanya. Japra duduk termenung di pinggir jalan. Dia mencoba berpikir keras, lalu tiba-tiba saja dia teringat akan sesuatu. Ya, akhirnya dia teringat akan sebuah rumah kosong yang cukup besar yang terletak tak jauh dari kediamannya. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni dan dikenal sebagai bangunan peninggalan zaman Belanda. Oh iya ya, seingat gue di sana kan ada pohon kelapa gede ya, pikir Japra. Daripada gue balik tangan kosong, mending gue manfaatin yang ada, gumamnya dalam hati. Namun perlu diketahui, rumah itu bukanlah rumah sembarangan. Orang-orang kampung sering bercerita jika rumah itu terkenal angker. Beberapa warga bersaksi pernah melihat bayangan putih di jendela, suara langkah kaki di malam hari, dan bahkan ada yang mengatakan jika pernah mendengar suara wanita yang sedang menangis, padahal rumah itu sudah kosong bertahun-tahun.
Hal itu pun diketahui juga oleh Japra karena cerita tentang kehororan rumah tersebut sudah bukan lagi menjadi rahasia. Akibatnya, Japra hanya bisa menelan ludah. Namun di situ, Japra merupakan orang yang bertipikal masa bodoh. Sifat urakannya pun muncul kembali mengingat saat itu dia sedang sangat-sangat membutuhkan santan. Alhasil, cerita-cerita seram mengenai rumah tua tersebut diajukannya. Ah, bodo amat. Yang penting gue dapat kelapa, bakal bikin santan. Tanpa pikir panjang, Japra pun melangkah menuju rumah kosong itu. Saat tiba di depan rumah itu, Japra mendongak. Rumah itu terlihat besar, berdiri dengan megah dengan dinding yang penuh lumut dan pagar besi tinggi yang berkarat. Angin berembus pelan, membuat ranting-ranting pohon bergoyang dengan suara yang menyeramkan. Japra mengintip ke dalam melalui celah pagar yang terbuat dari seng yang berkarat. Di tengah halaman berdiri satu pohon kelapa yang menjulang tinggi dengan beberapa buah kelapa yang menggantung sempurna. Japra segera menembus pagar seng tersebut yang sudah nampak keropos sehingga dia pun dengan mudah menerabasnya. Setelah berada di dalam area rumah, Japra pun melihat dengan jelas jika sudah terdapat semak belukar yang merambat tak terurus. Wajar saja, mungkin sudah puluhan tahun tak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam rumah itu. Tanya itu, begitu kakinya menjejak tanah halaman, dia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah itu kosong, terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Sebenarnya saat itu Japra sempat bergidik, tapi dia tetap berjalan ke arah pohon kelapa. Gue cuma mau kelapa doang, habis itu gue juga cabut, katanya dalam hati, berusaha untuk menenangkan diri. Dengan sedikit bersusah payah, Japra pun pada akhirnya sampai pada pohon kelapa yang diintipnya tadi. Pohon itu nampak tak begitu tinggi dan berdiri sendiri di tengah semak belukar yang terdapat di dalam rumah tersebut. Kelapanya juga terlihat agak kehitaman, menandakan jika kelapa itu memang sudah tua dan cocok untuk diolah menjadi santan. Ini dia, cocok dah. Japra tersenyum. Kemudian Japra meraih bambu panjang yang ada di sekitaran dan mulai menyodok kelapa satu persatu. Untungnya pohon kelapa itu tidaklah terlalu tinggi sehingga mudah untuk diraih walau hanya dengan menggunakan bambu. Satu kelapa jatuh. Kelapa kedua jatuh, tapi saat kelapa ketiga jatuh, tiba-tiba saja Japra mendengar suara aneh. Suara itu nampak samar, namun terdengar jelas di telinga Japra. Japra langsung menoleh ke arah rumah kosong tersebut. Di jendela lantai 2 samar-samar terlihat bayangan putih berdiri diam. Japra membeku, jantungnya berdegup kencang, tapi dia mencoba untuk mengabaikannya. Bayangan doang kali. Satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu, katanya berpura-pura berani. Dia pun buru-buru mengumpulkan kelapa-kelapa itu dan berlari keluar dari halaman rumah tua tersebut. Begitu dia tiba di luar pagar, dia pun menghela nafas lega. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga nih kelapa. Sekarang gue mesti buru-buru nih bawa ke tempat si Bejo biar dijadiin santan sama dia, ucap Japra dalam hati. Japra tidak menyadari bahwa di belakangnya, dari balik jendela rumah kosong itu, bayangan putih tadi masih menatapnya. Tak lama kemudian, dengan bergegas Japra kembali ke pasar, ke tempat kenalannya yang bernama Bejo, yang seorang tukang parut kelapa. Dengan gaya ponga, Japra pun memberikan 3 kelapa yang didapatnya tadi pada Bejo agar dia bisa mengolahnya menjadi santan. Bejo, nih kelapa nih. Tukang kelapa kagak punya kelapa, lu jualan bagaimana sih? Sindir Japra. Waduh, dapat dari mana bang? Tanya Bejo penasaran. Ada dah, lah gua pan orang mari, masa ya kelapa beginian aja gua kagak dapet. Ucap Japra dengan sombongnya. Kalau ada banyak saya mau bang, nanti biar saya bayarin, saut Bejo. Gampang itu mah. Dah, sekarang lu jadiin dulu santan nih kelapa. Buruan, gua udah ditungguin ini, perintah Japra pada Bejo. Dengan sigap, Bejo pun langsung mengolah ketiga kelapa yang dibawa oleh Japra tadi. Tak berapa lama, ketiga kelapa tersebut pun sudah berubah menjadi santan di tangan Bejo. Melihat itu, Japra pun merasa lega karena kini dia sudah mendapatkan santan pesanan dari Baba Maun. Jadi berapa ongkosnya Jo? Tanya Japra. Waduh, saya bingung ini bang, soalnya kan kelapanya dari abang.
Terserah abang aja, mau ngasih saya berapa? Ucap Bejo. Di situ, karena Japra sangat mengetahui harga dari santan, dia pun langsung memberikan uang pecahan Rp5.000 untuk jasa Bejo mengolah kelapanya. Di perjalanan pulang, Japra tidak berniat memberitahu kepada Baba Maun jika santan yang dibawanya itu berasal dari buah kelapa yang diambilnya dari rumah tua tadi. Karena Baba Maun telah memberikan Japra uang untuk membeli santan, dan uang tersebut rencananya akan dibelikan Japra rokok untuk dirinya. Setelah perjalanan panjang yang penuh drama, Japra akhirnya tiba di rumah Babe Maun dengan membawa santan. Dia menarik nafas panjang, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Di depan teras rumahnya, Babe Maun sudah berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya terlihat kesal. Lu kemana aja, Japra? Lu beli santannya di Bogor. Lama amat lu, sentak Babe Maun. Japra buru-buru menaruh santan itu di meja. Ya maaf Beh, sumpah nyari santan sekarang mah susah banget. Sudah keliling-keliling pasar kemana-mana, semuanya habis. Lah, ini kok abang bisa dapat bang? Santan dari mana ini? Tanya Wahyu curiga. Japra menelan ludah, mencoba menyusun alasan. Ya gua akhirnya dapat jauh, sampai mau Karbon terbang sana, jawab Japra berusaha menghindari kecurigaan. Babe Maun menegas. Udah, lu siapin dah, kita mulain bikin dodolnya ya. Udah kelamaan ini, gue takut kemalaman. Japra menghela nafas lega. Akhirnya siasatnya mendapat santan tadi diketahui oleh Baba Maun dan Wahyu. Akhirnya proses pembuatan dodol pesanan Doni pun dimulai. Dodol harus terus diaduk tanpa henti agar tidak menjadi gosong. Japra dan Wahyu bertugas mengaduk dodol, sementara Babe Maun mengawasi. Namun di tengah-tengah proses pembuatan dodol itu, Japra tiba-tiba saja terlihat aneh. Saat ingin digantikan Wahyu untuk mengaduk dodol, Japra menolak dan mengajukan Wahyu. Mendapati itu, Wahyu pun terlihat senang karena dia tidak perlu membuang-buang tenaga untuk mengaduk dodol. Japra nampak bersemangat mengaduk dodol itu, walaupun sudah berjam-jam dia melakukannya. Di situ Wahyu tak tega kepada Japra dan berniat untuk menggantikannya, namun lagi-lagi Japra menolak bantuan dari Wahyu. Hingga mau selesai, Japra masih terlihat mengaduk seorang diri, hingga Wahyu pun mengadukan hal aneh tersebut pada Baba Maun. Be, itu Bang Japra ngapa ya? Dari tadi saya mau gantiin ngaduk kagak mau mulu dah. Saya jadi kagak enak Bang Be, kan tugas saya mengaduk dodol, ucap Wahyu melaporkan perilaku Japra. Yang bener lu yuk, timpal Baba Maun kaget. Iya Be, dari awal sampai sekarang saya mau gantiin dia kagak mau Be, terang Wahyu. Jadi dari tadi si Japra aja yang ngaduk diri. Gua kira mau udah ganti-gantian sama lu, ucap Baba Maun. Ya memang Baba Maun hanya sesekali memeriksa kondisi mereka berdua saat sedang mengaduk dodol. Dia tidak mengetahui jika sebenarnya hanya Japra lah yang mengaduk dodol tersebut seorang diri. Akhirnya Baba Maun dan Wahyu mendekati Japra. Di situ keduanya melihat ada yang aneh pada perilaku Japra. Ya, Japra mulai meracau dan tubuhnya bergetar. Tiba-tiba saja matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan suara aneh. Japra, lo ngapa? Tanya Baba Maun panik, tapi Japra tidak menjawab. Sebaliknya, dia tertawa. Suara tawanya terdengar menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja dia menangis. Babe Maun pun langsung paham. Astagfirullah, kesurupan ini dia mah. Di situ Baba Maun sempat bingung akan meminta bantuan kepada siapa untuk bisa menyadarkan Japra. Hingga pada akhirnya dia pun teringat pada sosok Gembul yang terkenal memiliki keahlian dalam hal-hal spiritual. Tak ingin membuang-buang waktu, Baba Maun segera menelpon Doni karena Baba Maun tahu jika Gembul bekerja di warung kopi Bang Doni. Setelah panggilan teleponnya diangkat oleh Doni, Baba Maun pun segera memberitahukan apa yang terjadi. Assalamualaikum, Don, gua nih Baba Maun. Salam Baba Maun. Waalaikumsalam Be. Ya Be, ada apa ya emangnya? Jawab Doni dari seberang panggilan telepon sana. Don, ada si Gembul kagak? Ini si Japra kesurupan di rumah gua. Gua mau minta tolong sama si Gembul. Astagfirullah. Bagaimana ceritanya, Mbak? Si Japra bisa kesurupan begitu? Tanya Doni penasaran. Ya gue juga agak tahu Don. Mending buruan ya, lu kemari ya. Kesianan itu si Japra, sahut Baba Maun cemas. Di
di warung kopi Bang Doni. Doni pun langsung menghampiri Gembul yang saat itu sedang melayani pengunjung yang datang di warung kopi Bang Doni. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Bul, ikut gue sekarang, ajak Doni bergegas. Mau kemana Bang? Tanya Gembul penasaran. Ke rumah Bapak Maun. Loh, ngapain ke sana Bang? Saya kan lagi kerja Bang. Tanya Gembul lagi. Itu si Japra, orang yang bantuin bikin dodol pesanan gua, sambet. Lu tolongin dia ya, bisa-bisa dodol pesanan gua kagak jadi nanti, ungkap Doni pada Gembul. Mendengar itu, tanpa banyak bertanya lagi, Gembul pun langsung bergegas ikut dengan Doni untuk menuju ke kediaman Baba Maun. Bilang aja ke Bang kalau ada orang yang kesurupan, pokoknya muter-muter segala ngomongnya, gerutu Gembul. Ya lagian lu nanya mulu, gua kan jadi bingung jawabnya, gila Doni. Ya kalau saya yang gak nanya, saya kan gak tahu ada apaan Bang, saut Gembul lagi. Kemudian keduanya segera meluncur ke kediaman Baba Maun dengan menggunakan sepeda motor milik Doni. Sesampainya di sana, Doni pun langsung menanyakan kepada Baba Maun mengenai kondisi Japra. Mana si Japranya? Bagaimana keadaannya? Tanya Doni cemas. Oh, orangnya di belakang, lagi ngaduk dodol aja, kagak mau digantiin dia dari tadi. Cuma dia dari tadi ngoceh aja sendiri. Gua gak ngerti dia ngocehin apaan, makanya gue yakin dia lagi kesambat, ungkap Baba Maun. Setelah mendekat pada Japra, Gembul mulai melihat jika memang ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Japra lalu berkata, oh, wah, ini abang lagi di dekat sama setan. Badannya itu yang gerakin setan, ungkap Gembul. Mendengar itu, semua orang yang berada di sana langsung terkejut. Nah, bener pan tebakan gua, pasti ini masih Japra kesambat. Soalnya kagak mungkin dia kuat kalau dia kagak ngapa-ngapa ngaduk dodol sendirian. Lah, 9 jam dia ngaduk dodol sendirian, siapa orang yang kuat, ungkap Baba Maun. Halaman belakang rumah Baba Maun yang tadinya penuh dengan aroma dodol khas Betawi kini berubah menjadi arena pertarungan antara manusia dan makhluk halus. Japra yang masih kesurupan itu tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Manusia lancang, kau telah berani mengusik kediamanku. Wahyu yang sudah gemetaran berada di pojokan, sementara Babe Maun membaca doa sebisanya. Tapi di tengah kekacauan itu, Gembul terlihat nampak santai. Dia maju melangkah dengan tenang. Gembul mendekati Japra, matanya langsung menatap tajam ke arah mata Japra yang masih terlihat mengaduk-aduk dodol. Gembul segera merapal doa-doa, menguatkan niatnya untuk mengusir makhluk yang kini merasuki Japra. Japra langsung menggeram, tubuhnya bergetar dengan hebat. Kau takkan bisa mengusirku, manusia sombong. Gembul mengangkat tangannya. Demit, minggat kon. Pertarungan pun dimulai. Saat Gembul merapal ayat suci, Japra mulai mengerang kesakitan. Tubuh Japra terangkat sedikit seperti ada yang menarik dari dalam. Makhluk halus itu mencoba melawan, membuat suara-suara aneh yang bergema. Lampu di sana berkedap-kedip. Udara tiba-tiba saja menjadi lebih dingin. Gembul tidak gentar. Dengan suara lantang ia melanjutkan doa-doanya. Tiba-tiba saja Japra berteriak keras. Tubuhnya terlempar ke arah belakang, lalu diam. Suasana mendadak sunyi. Wahyu dan Babe Maun menahan nafas, menatap Japra dengan cemas, sementara Doni mematikan bara api yang masih menyala saat memasak dodol. Doni khawatir Japra akan mengamuk dan menimpa adonan dodol yang sedang diolah. Perlahan Japra membuka matanya. Gua ngapain nih? Kenapa kepala gue pusing banget? Badan gua rasanya pada ngerentek begini, katanya dengan suara yang normal. Semua yang berada di sana langsung merasa lega. Rupanya hanya dalam sekejap saja Gembul berhasil mengusir sosok makhluk halus yang merasuki Japra barusan. Setelah diberikan air putih dan beristirahat sebentar, Japra akhirnya mengakui perbuatannya yang menyebabkan dirinya kerasukan. Memang sebelumnya Gembul telah mengungkapkan jika si Japra ini telah berani mengusik rumah dari sosok makhluk halus penghuni rumah tua. Maaf Bebe, saya emang ngambil kelapanya dari rumah kosong Be, katanya pelan. Babe Maun langsung membelalakan matanya. Ya Allah Japra, ada aja lu ya, pakai segala nyolong kelapa. Emang tuh kelapa kagak ada yang ngakuin, tapi tetep aja
tentu bukan hak kita. Pantesan aja lo kena beginian, ucap Baba Maun sewot. Wahyu pun ikut menyaut. Udah tahu tempat itu angker, abang masih aja berani ngambil tuh kelapa di situ, ucap Wahyu yang ternyata juga mengetahui tentang cerita di rumah tua tersebut. Japra menunduk malu. Iya Beh, maafin saya Beh. Tadi habisan saya udah bingung mau nyari santan di mana lagi, soalnya di mana-mana udah pada kosong. Akhirnya saya ingetan kalau ada rumah kosong yang di dekat kuburan itu ada pohon kelapanya. Nah pas saya samperin kebetulan ada kelapanya. Ya udah, sambil aja. Saya juga kagak kepikiran bakalan kesambet kayak begini. Mana badan saya pada ngerentek gini lagi. Romana saya kagak kuat bangun ini. Kalau tuh bakal begini mas saya ogah ngambil tuh kelapa, ucap Japra lemas. Bang Japra, penyesalan itu memang datangnya terakhir bang. Yang datangnya pertama itu adalah tukang mainan anak-anak pesada hajatan. Guyon Doni mendengar itu Gembul langsung mengernyitkan dahinya. Dia tidak menyangka Doni masih saja bisa bergurau pada saat kondisi seperti itu. Bang Doni masih bercanda aja sih. Lihat tuh, dodolnya jadi apa enggak? Tadi kan apinya dimatiin sama abang, saut Gembul yang langsung menyadarkan Doni. Iya juga ya Be. Ini dodol bagaimana Be? Tadi apinya saya matiin soalnya saya takut Bang Japra ngamuk terus nginjek-injek tuh bara, ungkap Doni cemas. Semua terdiam lalu saling pandang dengan ekspresi cemas. Babi Maun sendiri langsung bergegas memeriksa kondisi dodol buatannya. Setelah diperiksa, Baba Maun pun berkata, tenang aja lu pada, dodolnya aman, udah matang sempurna, legit dan kenyal kayak pantat sapi, terang Baba Maun disusul senyuman dari semua. Keesokan harinya, di warung kopi Bang Doni, Japra beserta Wahyu mengantarkan dodol pesanan Bang Doni. Di situ, Doni pun langsung membagi-bagikan dodol tersebut kepada seluruh pegawai warung kopi Bang Doni. Semua nampak senang dan juga bahagia karena selain dodol, mereka pun juga mendapatkan bingkisan lain yang memang telah disiapkan oleh Doni dan juga Nani. Saat itu, Japra secara langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Gembul dan juga Bang Doni karena ia telah ditolong saat dirinya mengalami kerasukan. Makasih ya Don sama Mas Gembul udah nolongin gue semalam. Gua kagak kebayang dah kalau kagak ada Mas Gembul. Pasti aja dah gue bakalan ngaduk tuh dodol sampai pagi, ucap Japra. Iya Bang Japra santai aja ngapa. Si Gembul memang udah biasa dia nolongin orang kesurupan. Emang Memedi takut semua sama dia. Baru nyium baunya aja tuh Memedi udah mau pingsan. Soalnya baunya si Gembul itu khas banget, kayak bau sapi Madura, ledek Doni. Jangan dengerin Bang Japra. Bang Doni kalau ngomong emang gitu, suka ngawur, saut Gembul sewot disusul senyuman dari Japra. Namun seketika pandangan Doni teralihkan pada cincin yang dipakai oleh Japra. Cincin itu terlihat sangat besar dan juga panjang dengan warna kemerah-merahan. Cincin itu sangat indah saat berada di jari Japra. Taplak, Doni pun menanyakan perihal cincin tersebut. Waduh, itu cincin bagus itu. Panen ya? Tebak Doni. Iya Don, lu suka batu juga lu, saut Japra. Sebenarnya sih demen saya, tapi saya suka diomelin sama pacar saya bang. Katanya saya kalau pakai cincin dibilangnya kayak aki-aki, ucap Doni. Payah banget lu Don. Kita tuh orang Betawi. Kalau orang Betawi kudu pakai ini cincin pandan merah. Asal lu tahu ya, bukan nama sombong. Gua dapet di cincin boleh narik, ungkap Japra. Mendengar hal itu, Doni pun langsung terkejut. Dia tidak menyangka jika si Japra juga mempunyai kemampuan spiritual dalam hal-hal gaib. Namun ada yang mengganjal di dalam pikirannya. Oh, maksudnya Bang Japra boleh dapat dari narik secara goib gitu bang? Lah kok abang ngerti sama hal-hal goib tapi abang bisa kesurupan? Emangnya abang kagak bisa nangkal tuh setan? Tanya Doni penasaran. Bukannya narik dari begituan, gue narik ojek dapat duit. Nah uangnya gue beliin dah batu nih bekono, ucap Japra yang langsung membuat Doni tersenyum. Akhirnya Japra dan Wahyu pun izin untuk berpamitan pulang. Di malam harinya, di warung kopi Bang Doni, saat warung kopi Bang Doni ingin tutup, Doni dengan ditemani oleh Nani langsung bersalam-salaman dengan seluruh pegawai dari warung kopi Bang Doni karena kebetulan malam itu adalah malam terakhir mereka beroperasi untuk menyambut libur Lebaran. Karena beberapa hari lagi Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Oleh karenanya Doni pun sudah merencanakan
jika warung kopi Bang Doni akan tutup selama 8 hari ke depan. Di situ, Doni pun tak lupa meminta maaf pada sosok Gembul karena ia sering meledeknya. Bul, maafin gue ya, gue sering banget ngeledekin lu, soalnya mulut gue suka gatel kalau kagak ngeledek lu, ucap Doni dengan haru. Ya bang, sama-sama bang. Saya juga mau minta maaf ya bang. Soalnya saya juga suka ngadalin abang. Habisan saya kesel sama abang, suka ngeledekin saya terus, saut Gembul tak kalah harunya. Terlihat kedua sahabat itu saling berpelukan dan membuka lembaran baru di hari yang fitri. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Oh, momennya berasa juga ya, habis lebaran. Dan memang benar teman-teman ya, jadi dulu orang-orang Betawi itu masak dodol sendiri. Biasanya malah tuh orang-orang kaya, karena kan untuk membuat dodol itu membutuhkan banyak tenaga tuh buat ngaduk dodolnya, dan itu biasanya berapa orang tuh, lebih dari 2 orang biasanya malah. Jadi dulu kalau yang bikin sendiri dodol, oh berarti orang kaya tuh. Jadi kelihatan kan di depan rumahnya ada orang lagi ngaduk dodol tuh seharian, dari biasanya H-1 atau H-2 lebaran udah mulai kerja tuh. Jadi intinya kelihatan, dan di situ ada gengsi juga yang pasti. Dodol Betawi enak banget rasanya. Jadi kangen di saya main dodol Betawi, karena memang udah jarang yang bikin sendiri ya. Kalau dulu hampir di beberapa rumah itu bikin tuh pakai kayu bakar, jadi dia nggak pakai kompor, pakai kayu bakar. Dan dalam kisah Bang Doni ini dapet banget semuanya ya, suasana menjelang lebarannya. Dan biasa adalah Gembul versus Bang Doni selalu. Bagaimana dia minta dibeliin baju lebaran ya. Overall kisahnya keren banget. Bagaimana Japra karena pengen nyari santan buat bikin dodol, nekat tuh ngambil buah kelapa dari rumah berhantu yang ada di daerah situ, sampai akhirnya dia kesurupan. Untung ada Mas Gembul, dia ngaduk dodol seharian gimana nggak ngeretak badannya ya kan, kesurupan ngaduk dodol. Keren banget. Untung nggak nyemplung tuh ke dalam kualinya. Terima kasih Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa, dan yang pasti ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, terutama kisah warung kopi Bang Doni. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Kirimannya tuh boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.